Haleluya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu keluarga GBDI LCD Magelang. Saya percaya ada kemurahan Tuhan, kasih Tuhan bersama dengan kita semuanya. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita telah tiba pada pembacaan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Ya, kita akan belajar satu tema yang saya percaya semua orang ingin mengalaminya, yaitu bahagia. Ya, bahagia itu sangat dirindukan oleh banyak orang ya, dan kebanyakan orang menilai kebahagiaan itu dari sesuatu yang dicapai. Ada orang yang melihat kebahagiaan dari apa yang dipunyai. Ada orang yang menilai kebahagiaan itu dari sesuatu yang dia banggakan atau bahkan dari posisinya. Nah, ini pun yang juga ditunjukkan dalam apa yang kita baca hari ini ya. Ketika ada orang di sekitar Yesus, melihat Yesus, kemudian mereka berbicara dan berseru kepada Yesus. Ada seorang wanita berseru kepada Yesus ya, di antara orang-orang yang banyak itu, dan berkata, berbahagia wanita yang melahirkan engkau, yang mengandung engkau ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari ucapan ini. Kemudian Yesus justru mengajarkan sesuatu yang sangat berarti yang kita juga dapat pelajari bersama-sama. Kita akan membaca dalam Lukas pasal 11 ayat 28. Berkata demikian. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, ketika ada orang yang menilai kebahagiaan dari sesuatu yang dicapai oleh seseorang, Yesus justru mengajarkan satu prinsip yang sangat istimewa. Kebahagiaan itu akan didapatkan adalah pada orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ya, ini sangat istimewa karena yang dimaksudkan untuk mendengar firman Allah adalah bukan hanya mendengar begitu saja, tetapi mengerti dan melakukannya. Itu sejalan dengan yang kita dapat baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25 berkata demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia karena perbuatannya, oleh perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita juga belajar bersama. Yang berbahagia adalah orang yang bukan hanya mendengar saja, tetapi kemudian mengerti, memahami, dan melakukan apa yang didengar dari firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, firman Allah berkata bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kata asli dari bahagia itu mempunyai pengertian mendapat berkat. Nah, hari ini kita akan lihat berkat apa, kebahagiaan apa, berkat yang membuat kita mendapat kebahagiaan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, kita mendapatkan berkat merasakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita akan baca dalam Lukas pasal 8 ayat 21. Lukas 8 ayat 21 ada satu catatan firman Allah demikian. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Waktu kita melakukan firman Allah, kita melakukan apa yang kita sudah dengar, firman Allah membuat kita akan semakin mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bukankah ketika kita semakin dekat dengan seseorang, kita semakin mengerti apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi keinginannya. Demikian juga Yesus mengatakan kalau kita melakukan firman Allah, berkatnya kita mempunyai hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata bukan saja ibu secara jasmani yang melahirkan dia yang berbahagia, tetapi setiap kita yang dengar firman Tuhan. Firman Allah bahkan mengatakan kita akan menjadi ibuku, saudaraku. Kita akan punya hubungan yang sangat dekat, yang semakin dekat. Kita bisa menikmati sukacita waktu kita merasakan hubungan dengan Tuhan, waktu kita membaca firman-Nya, kita mengerti kehendaknya, kita mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Itu berkat yang sangat luar biasa. Kedua, kita akan mendapat berkat, yaitu firman Allah yang kita dengar, yang kita lakukan, akan menjadi landasan memberikan kita kekuatan. Ya, sama seperti Matius 7 ayat 24. Sudah memberikan penjelasan kepada kita demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Firman Allah itu akan menjadi landasan yang menguatkan hidup kita. Berkat firman Allah itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Bukankah dalam hidup ini kita juga menghadapi banyak angin, menghadapi banyak badai, menghadapi banyak persoalan, menghadapi banyak pergumulan. Tetapi kalau kita dengar firman, kita lakukan firman, apa berkatnya? Kita memperoleh kekuatan. Kita nggak mudah goyah, kita tidak mudah menyerah. Karena apa? Karena ada firman yang akan menjadikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita. Waktu kita dalam kesusahan, ya firman Allah sanggup memberikan penghiburan kepada kita. Mungkin kita ada dalam kelemahan, firman Allah itu waktu yang kita baca, kita lakukan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga kita jadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah roboh oleh masalah, oleh kesulitan. Ya, firman Allah yang kita lakukan itu sungguh memberi berkat. Itulah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ya, berkat-berkat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kita bukan saja mendapat berkat punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, menikmati hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan saja kita memperoleh kekuatan dalam hidup kita, tapi bahkan firman Allah itu pun juga menjadi satu berkat, memberi hikmat sehingga kita memperoleh keberhasilan dalam kehidupan kita. Mazmur pasal yang pertama, ya ayat 1. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 memberikan penjelasan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tentu menginginkan keberhasilan dalam apa yang kita kerjakan. Dan firman Allah mengajarkan kepada kita waktu kita dengar firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan itu dalam hidup kita. Firman itu akan menjadi bagaikan air yang memberikan kehidupan kepada pohon dan kemudian dapat menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Satu gambaran kehidupan kita akan menjadi semakin hidup. Ya, kita dapat memperoleh hikmat dari Tuhan. Waktu kita memutuskan sesuatu, harus mengerjakan sesuatu, Tuhan memberi kita ide-ide yang luar biasa, memberikan kita hikmat yang luar biasa sehingga kita bisa melakukan apa yang kita dapatkan, yang kita lakukan dalam hidup kita dan memperoleh keberhasilan. Dan itu adalah satu sukacita yang sangat luar biasa karena hikmat Tuhan yang menyertai, yang memberkati, yang menuntun kita. Karena itu hari ini mari kita belajar. Yesus sendiri sudah memberikan kita satu rahasia untuk kita mengalami kebahagiaan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Karena itu mari jadi anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang setiap hari dengarkan Renungan 79. Mari kita bukan hanya dengar dan lupa, tapi dengar, pahami, mengerti, lalu ambil satu komitmen, ambil satu keinginan, ambil satu keputusan untuk aku lakukan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengajarkan kita untuk lakukan sesuatu, mari lakukan itu dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata kita memperoleh berkat-berkat yang sangat istimewa. Saya percaya berkat-berkat Tuhan juga akan menjadi bagian dalam hidup kita. Jadilah pendengar, pelaku firman Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mukjizat kesembuhan, pemulihan dalam keluarga, dapat menyalurkannya melalui chat di WhatsApp nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau mengajarkan kami untuk dapat menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, sehingga kami dapat memperoleh kebahagiaan, keberhasilan, karena kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan yang kami dengar. Kami berdoa berkati setiap kami keluarga GBDI El Shaddai Magelang, untuk bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga melakukan firman Tuhan yang kami dengar, yang kami pahami dengan baik. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang membutuhkan pertolongan. Kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan bagi mereka yang dalam pemulihan, baik sakit karena COVID atau mengalami pasca operasi ataupun ada sakit autoimun ataupun sakit yang penyakit yang lain. Hari ini kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ada kemurahan Tuhan, jamahan Tuhan atas setiap pribadi, memberikan mereka kesembuhan, kekuatan supaya mereka dapat kembali melakukan aktivitas mereka dengan baik. Kami berdoa juga bagi setiap keluarga-keluarga yang merindukan untuk hadirnya keturunan dalam kehidupan mereka. Engkau yang menjamah setiap rahim, setiap kandungan, Engkau yang akan membuka
menggunakannya dengan berkat Tuhan. Mereka dapat memperoleh kepercayaan dari Tuhan untuk dapat ada keturunan dalam keluarga-keluarga mereka yang mereka didik menjadi keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan permasalahan secara ekonomi. Tuhan beri hikmat, berikan mereka kebijaksanaan, mengatur keuangan mereka, mengatur ekonomi mereka dengan baik, sehingga dengan tanggung jawab mereka dapat memperoleh berkat dari Tuhan, dengan hasil kerja keras yang baik, dengan disiplin yang baik, berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa bagi pemulihan-pemulihan dari setiap keluarga yang mungkin mengalami masalah, ada kerenggangan, Tuhan yang memulihkan, kasih-Mu yang akan dapat hadir dalam setiap keluarga. Terima kasih Bapa yang baik. Seluruh keluarga GPDI LCD Magelang bersyukur Engkaulah gembala yang baik, yang mengenal domba-dombamu, dan domba-dombamu mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.